Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Taufik Hidayat dengan NIM 12620521213 dengan mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama, latar belakang Isra Mi'raj. Pada awal dakwah Nabi Muhammad sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum kafir Quraisy. Mereka mencaci, mengecam, meneror, dan bahkan memberikan perlakuan yang menyakitkan hati Nabi Muhammad. Pada waktu itu, kaum kafir Quraisy benar-benar membenci Nabi Muhammad karena mengajarkan agama yang bertolak belakang dengan ajaran nenek moyang mereka. Tapi dalam menghadapi peristiwa tersebut, Nabi Muhammad tetap sabar dan ikhlas. Pada tahun ke-10 kenabian, paman dan istri Nabi Muhammad meninggal dunia. Mereka meninggal dunia dengan jarak waktu yang tidak begitu lama. Peristiwa tersebut dinamakan Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan. Betapa sedihnya Nabi Muhammad karena ditinggal oleh dua orang yang disayangi. Sepeninggal mereka, hati kaum kafir Quraisy semakin bebas dan senang karena tidak ada lagi yang melindungi Nabi Muhammad. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy bebas bersikap lebih kejam kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan memberikan mukjizat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang luar biasa. Peristiwa tersebut kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Isra yang artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Peristiwa ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang sulit dialami dan dijangkau oleh akal manusia. B. Proses Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj bermula ketika Nabi Muhammad sedang berada di Hatim, yaitu sebuah tempat yang berada di dekat Ka'bah. Ketika itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, kemudian mengeluarkan hati beliau dan menyucikannya dengan air Zam-Zam. Setelah itu dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan oleh malaikat Jibril dan dikemas di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Setelah itu hatinya dikembalikan seperti semula. Yang pertama, perjalanan ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh malaikat Jibril berangkat ke Masjidil Aqsa, Yerusalem dengan menaiki Burak. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad melewati beberapa tempat, di antaranya adalah yang pertama kota Yasrib yang sekarang disebut dengan Madinah, yang juga merupakan tempat di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Kedua, kota Madian, yaitu tempat Nabi Musa bersembunyi dari Raja Fir'aun. Ketiga, Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab suci Taurat. Yang keempat, Baitul Lahmi, yang sekarang disebut dengan Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjalankan sholat 2 rakaat dan beliau menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Selesai melaksanakan sholat, malaikat Jibril menyajikan kepada Nabi Muhammad 2 gelas minuman yang berisi susu dan satunya lagi berisi arak. Kemudian Nabi Muhammad disuruh meminum salah satu dari keduanya. Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi susu dan beliau segera meminumnya. Yang kedua, perjalanan ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad ke langit dunia dengan menaiki Burak. Sesampainya di langit, malaikat Jibril meminta penjaga pintu agar membuka pintu. Sebelum penjaga pintu itu bertanya, di setiap langit Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi sebelumnya. Yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam dan mengucapkan salam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan Nabi Yahya alaihissalam, dan beliau mengucapkan salam kepadanya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf dan mengucapkan salam kepadanya. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, lalu beliau mengucapkan salam kepadanya. Di langit ke-5, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya. Di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu beliau mengucapkan salam. Di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim dan mengucapkan salam kepadanya.
Selain bertemu dengan para rasul, Nabi Muhammad pada saat melakukan Isra Mi'raj juga melihat orang-orang yang memukul kepalanya, orang-orang yang memanen padi terus-menerus, orang-orang yang melihat kuburannya harum, orang-orang yang melihat ada 2 macam hidangan, di sebelah kanan makanan lezat dan di sebelah kiri makanan busuk. Puncak dari perjalanan Isra Mi'raj adalah ketika berada di Sidratul Muntaha, yaitu tempat arsy Allah berada. Malaikat Jibril tidak mampu menjangkau ketinggian di Sidratul Muntaha, maka dari itu Allah mempersilahkan memasukinya sendiri. Nabi Muhammad memasuki Sidratul Muntaha dan melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memuji keagungan Allah dengan segala pujian dan penghormatan. Kemudian mewahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad pada surat Al-Fatihah ayat terakhir dan surat Al-Baqarah pada ayat 285 dan 286. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Muhammad melaksanakan ibadah wajib berupa salat sebanyak 50 kali sehari semalam. Jumlah waktu itu dirasakan berat dilaksanakan umat Nabi Muhammad sehingga diturunkan lagi menjadi 5 waktu, dikenal dengan salat wajib 5 waktu. Selesai berada di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad kembali ke Masjidil Haram dengan ditemani malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan berita Isra Mi'raj kepada masyarakat Mekah, malaikat Jibril datang mengajarkan tata cara menjalankan sholat. Malaikat Jibril mengajarkan dan memberi contoh kepada Nabi Muhammad tentang gerakan dan bacaan sholat, terutama datangnya waktu sholat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, makan tanggapan penduduk Mekah. Nabi Muhammad keluar di pagi hari tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Ketika Abu Jahal sudah datang, Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalamannya melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang sulit dipahami oleh akal manusia biasa. Berita peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad menyebar dengan cepat di kalangan penduduk Mekah. Orang yang memiliki sikap dan beragam terhadap kebenaran Isra Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy menolak kebenaran Isra Mi'raj dan menuduh Nabi Muhammad telah gila. Adapun kaum muslimin ada yang mengimani, ada pula yang merasa ragu-ragu. Tanggapan Abu Bakar As-Siddiq yaitu sangat percaya. Oleh karena itu Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini merupakan pemberian dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Gelar Siddiq ini menjadi sifat khas yang dimiliki oleh Abu Bakar. Hal ini menunjukkan bahwa Siddiq merupakan sifat yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah. Hikmah perjalanan Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad adalah perasaan sedih dan gundah dalam hati Nabi Muhammad karena meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah menjadi terobati. Diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi Muhammad dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bagi kaum muslimin di masa lampau yaitu merupakan peristiwa aneh yang tidak bisa dijangkau dan tidak diterima oleh akal pikiran manusia. Kejadian tersebut mereka berpikir bahwa Nabi Muhammad memang ahli sihir yang handal. Pikiran inilah yang membuat mereka berniat untuk keluar dari agama Islam.